Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Cosmic Comic. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Spider-Man Peter Parker sedang berada di kantor Marvel Comics pada tahun 1960-an. Dia merasa bingung, sebab ada komik Fantastic Four puluhan tahun sebelum tim itu dibentuk. Selain itu, orang-orang di kantor tersebut membicarakan para superhero sebagai karakter fiksi. Peter tentu ingin tahu ada apa sebenarnya di balik semua ini. Namun Cosmic Comic tidak mau memberi penjelasan. Karena sudah muak, Peter memutuskan mencari tahu sendiri. Tadi Peter mendengar nama Stan dan Jack, jadi dia bertanya tentang mereka kepada orang di situ. Ternyata Stanley dan Jack Kirby sedang berada di sebuah ruangan bersama Steve Ditko. Peter bergegas berjalan menuju ruangan tersebut, sedangkan Cosmic Comic berusaha melarangnya. Cosmic Comic memberitahu bahwa Peter tidak boleh mengganggu apa yang sedang terjadi di ruangan tersebut, sebab momen itu amat sangat penting dalam sejarah komik. Ruang dan waktu di berbagai universe berpusat pada momen itu. Apabila Peter masuk ke dalam ruangan tersebut, maka aliran waktu akan meletus. Segalanya akan musnah menjadi kekosongan. Di dalam ruangan ada Stanley, Jack Kirby, dan Steve Ditko. Mereka sedang membahas komik baru yang akan dirilis, yaitu Amazing Fantasy issue 15, yang merupakan komik pertama yang menampilkan Spider-Man. Walaupun dilarang oleh Cosmic Comic, Peter tidak peduli. Pada akhirnya Peter tetap masuk. Dengan demikian Peter melihat komik Amazing Fantasy tersebut. Peter tentu sontak terkejut. Dia melihat komik tentang Spider-Man puluhan tahun sebelum dirinya menjadi Spider-Man. Tiba-tiba di sekeliling Peter bermunculan lebih banyak lagi penampakan halaman komik Spider-Man. Peter pun menyadari dirinya sesungguhnya merupakan karakter fiksi. Setelah itu Peter mengalami kejadian masa lalu, yaitu ketika dia ditindih peralatan sangat berat milik Dr. Octopus. Sedangkan banyak halaman komik Spider-Man dari berbagai masa masih terus bermunculan di sekitarnya. Peter pun mengaku bingung memahami semua ini. Kepada Peter, Cosmic Comic memberi penjelasan. Peter dihadapkan pada momen penciptaan dirinya di luar dunianya. Akibatnya segala realita di dalam dan di luar komik menjadi menyatu secara tidak stabil. Meskipun begitu, Cosmic Comic menyemangati Peter. Dia yakin Peter bisa bertahan dari semua ini. Sebenarnya Peter merasa putus asa, tetapi dia bertekad untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Dia pun berusaha mengangkat benda yang menindihnya. Ketika melakukan ini, penampilan Peter terus berubah-ubah. Perubahan ini membuat Peter bingung. Sedangkan perjuangan mengangkat mesin Dr. Octopus jelas amat sangat tidak mudah bagi Peter. Dia menderita rasa sakit dan tekanan yang berat, bahkan dia hampir pingsan. Walaupun sulit, Peter terus mengerahkan segala tenaganya. Ketika benda yang menindihnya mulai terangkat, Cosmic Comic akhirnya memberikan bantuan, yaitu menyerahkan kekuatannya pada Peter. Pada akhirnya, Peter pun bisa benar-benar mengangkat peralatan Dr. Octopus dan membebaskan diri. Berkat penyatuan dengan Cosmic Comic, Peter juga mendapatkan kostum baru, serta mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang dirinya sebagai karakter fiksi. Sambil melihat lebih banyak lagi komik lainnya, Peter mengetahui fakta bahwa selama puluhan tahun, Spider-Man telah diceritakan oleh beragam komikus dengan ciri khas dan keunikan mereka masing-masing. Itulah sebabnya dirinya tadi mengalami perubahan. Selain itu, dari satu karakter Spider-Man Peter Parker, para komikus membuat beraneka macam versi Spider-Man lainnya. Peter kini juga melihat kemunculan dirinya bukan hanya dalam komik Spider-Man saja, melainkan juga dalam berbagai seri komik lainnya, termasuk Secret War 1984, Infinity Gauntlet, Civil War, House of M, Secret Invasion, dan Secret Empire. Cerita-cerita ini sudah pernah kami buat videonya. Silakan tonton melalui link di deskripsi. Sekarang, Peter mengetahui pula bahwa Spider-Man bukan hanya ditampilkan dalam media komik, melainkan juga dalam berbagai media lainnya termasuk serial televisi, film, dan video game. Tetapi semuanya berasal dari komik. Sebesar apapun perkembangan suatu ide, ternyata ide tersebut bisa berasal dari panel kecil dalam komik. Setelah mendapatkan segala pencerahan ini, Peter tahu dirinya memang harus pergi. Dia harus membiarkan keberlanjutan proses penciptaan karakter Spider-Man. Peter kemudian meninggalkan kantor Marvel Comics dan memasuki aliran antar waktu dan antar dunia. Dia berencana pulang ke dimensi dan waktu asalnya.
agar bisa membebaskan orang-orang yang terkurung dalam komik. Namun terlebih dulu Peter ingin melakukan sesuatu. Dia memunculkan panduan penerbangan. Mysterio sudah puluhan tahun terjebak di situ. Peter merasa hukuman tersebut sudah cukup. Dia memang tidak mau berbuat terlalu kejam. Dia tidak mau Mysterio terkurung selamanya. Peter bahkan yakin Mysterio sudah insyaf. Jadi sudah waktunya Mysterio dilepaskan. Dengan gampangnya Peter pun mengeluarkan Mysterio. Karena terbebas setelah sekian lama terjebak, Mysterio tentu merasa sangat lega. Kepada Mysterio, Peter mengumumkan bahwa konflik mereka sudah usai. Mysterio sendiri jelas tercengang melihat Peter memperoleh kekuatan penuh kosmik komik. Selanjutnya, Peter mengajak Mysterio ke waktu asal mereka. Peter mengaku nantinya akan membebaskan orang-orang yang terjebak dalam komik seperti dia membebaskan Mysterio. Meskipun awalnya tampak patuh pada Peter, ternyata Mysterio masih punya ambisi jahat. Di luar dugaan Peter, Mysterio mendadak menerjangnya dan merebut separuh kekuatan kosmik komik. Dengan demikian, Mysterio menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya dan menjadi setara dengan Peter. Mysterio jelas merasa sangat senang. Dia tidak akan lagi mengandalkan ilusi, melainkan akan mengatur realita sesuai kehendaknya. Dengan kekuatan kosmik komik, seluruh realita akan menjadi kanvas bagi Mysterio. Sedangkan Peter bingung bagaimana Mysterio bisa mengambil kekuatan itu. Mysterio pun mengungkapkan sesuatu. Ketika terjebak sangat lama dalam panduan penerbangan, ternyata Mysterio memperoleh pemahaman tentang komik. Dengan kekuatan yang setara, Mysterio menantang Peter berduel tapi bukan secara fisik, melainkan mengadu kehebatan atas realita komik. Menurut Mysterio, apabila tak ada lagi yang membaca komik, maka Peter akan kehilangan kekuatan kosmik komik yang dia miliki. Karena itu Mysterio memunculkan berbagai jenis media lainnya termasuk film, televisi, dan internet. Mysterio menganggap kemajuan teknologi akan mematikan komik. Ditambah lagi, semakin sedikit komik yang dijual di kios koran, supermarket, dan pom bensin. Dengan begitu semakin sedikit orang yang membaca komik. Dengan situasi seperti ini, Peter tidak menyerah begitu saja. Walaupun tempat semacam supermarket dan pom bensin tidak lagi menjual komik, kini justru bermunculan banyak sekali toko yang khusus menjual komik, sehingga komik bisa terus berkembang. Bahkan toko komik menjadi tempat berkumpulnya komunitas penggemar komik. Mysterio berusaha menjatuhkan Peter dengan mengatakan bahwa komik zaman dulu lebih baik. Maka Peter memberitahu itu bukanlah masalah. Banyak komik lama diterbitkan ulang dalam edisi yang dikumpulkan sehingga bisa tetap dinikmati. Selain itu, banyak pula komik yang sudah tersedia secara digital. Peter kemudian menunjukkan hal lainnya. Seiring waktu, komik tidak lagi terbatas pada genre superhero saja, melainkan juga berbagai genre lainnya. Dengan adanya internet, muncul pula webkomik yang meliputi bermacam-macam variasi cerita. Peter menekankan bahwa sekarang ada komik untuk segala macam selera. Peter mengatakan bahwa pandangan Mysterio pada komik terlalu terbatas. Teknologi tidak mematikan komik, melainkan justru mendukung komik. Setelah mendengar semua ini, Mysterio justru membeberkan sesuatu yang mengejutkan. Peter telah masuk dalam jebakan. Tadi sebenarnya Peter membuat Mysterio semakin kuat. Akibatnya, Mysterio kini berhasil merebut separuh lagi kekuatan kosmik komik dari Peter. Dengan tambahan kekuatan ini, Mysterio mengklaim berkuasa sepenuhnya atas media komik. Sedangkan Peter terhempas ke masa asalnya dengan kondisi normal. Dia kehilangan kekuatan kosmik komik. Dia terjatuh di dekat Naomi dan Illyana. Mereka semua kemudian melihat Mysterio dalam ukuran raksasa. Mysterio sendiri bilang akan mengatur realita komik sesuai keinginannya. Meskipun lebih lemah dibanding Mysterio, Peter tidak mau menyerah. Dia berayun untuk menerjang Mysterio. Sayang sekali, dengan gampangnya Mysterio menembakkan energi yang kuat padanya, lalu menghantamnya sangat keras. Akibat segala serangan ini, Peter pun terluka dan hanya bisa tergeletak tak berdaya. Dia dihampiri oleh orang-orang yang merasa sangat cemas. Sementara itu, Mysterio merasa sangat puas bisa mengalahkan Peter. Mysterio lalu berbicara kepada pembaca. Dia menyuruh pembaca berhenti membaca sebab cerita sudah selesai. Berkali-kali dia menegaskan bahwa ini adalah ujungnya. Tak ada lagi cerita setelah ini. Bahkan dia memunculkan tulisan The End. Karena perbuatan Mysterio, berikutnya hanya ada kekosongan saja, yang ditambahi kata-kata penegasan dari Mysterio bahwa semua ini sudah berakhir. Meskipun begitu, kemauan Mysterio ternyata tidak terwujud. Kekosongan berganti lagi dengan keadaan di kota, di mana ada Peter yang terbaring lemah.
Peter menyadari bahwa cerita belum berakhir sebab pembaca masih terus membaca. Pembaca lebih kuat daripada Mysterio dan tidak menyerah. Pembaca masih yakin pada perjuangan Peter, maka Peter bertekad tidak akan menyerah juga. Dia mulai bangkit berdiri lagi. Kepada orang-orang di sana, Peter memberitahu bahwa mereka semua berada dalam komik. Selain itu, ada pembaca yang tidak membiarkan Mysterio menentukan akhir cerita. Peter menyimpulkan bahwa pembaca memiliki kekuatan yang besar. Peter pun terpikir sesuatu, yaitu ribuan pembaca pasti bisa mengalahkan Mysterio, sekaligus membebaskan orang-orang yang terjebak dalam komik. Begitu mendengarnya, Naomi bilang komik Spider-Man yang telah mereka buat harus dibaca oleh banyak orang. Peter setuju, tapi dia mengingatkan bahwa dirinya tak lagi punya kekuatan kosmik komik. Untungnya Naomi punya solusinya. Dia sudah mengirimkan komik Spider-Man itu ke percetakan. Nantinya komik tersebut akan didistribusikan ke berbagai toko komik. Ketika proses distribusi sudah dilakukan, Peter bersama Naomi bergegas mendatangi satu toko komik. Peter merasa cemas apakah komiknya akan dibaca cukup banyak orang, sedangkan Naomi mengaku tidak merasa cemas. Di dalam toko komik, Peter sontak tercengang. Rupanya banyak orang yang membaca komik Spider-Man mereka. Tiba-tiba mereka merasakan guncangan. Ternyata Mysterio yang masih berukuran raksasa telah tiba juga di toko komik. Dia berusaha menekankan bahwa dirinya masih memegang kendali. Meskipun begitu, Peter mengungkapkan bahwa Mysterio terlambat. Komik Spider-Man sudah tersebar ke banyak sekali toko komik dan dibaca oleh banyak orang. Mysterio tak bisa menghentikan semua ini. Berkat para pembaca, cerita komik Spider-Man menjadi nyata. Orang-orang yang sebelumnya terkurung dalam komik akhirnya bisa mengeluarkan diri. Sementara itu, kekuatan kosmik komik sepenuhnya terlepas dari diri Mysterio. Kosmik komik pun berterima kasih. Karena kehilangan kekuatan kosmik komik, Mysterio menjadi lebih lemah dan bisa ditangkap polisi. Dengan diatasinya bahaya Mysterio, Peter diminta menandatangani komik-komik Spider-Man. Memang sudah banyak orang yang mengantri meminta tanda tangan. Awalnya Peter menolak sebab ingin memeriksa keadaan Bibi May. Walaupun begitu, Peter kemudian melihat Bibi May justru sudah datang ke toko komik. Sambil memegang komik Spider-Man, Bibi May juga ingin ikut meminta tanda tangan. Karena Bibi May sudah baik-baik saja, Peter bersedia tetap berada di sana. Orang-orang pun bersorak gembira. Selanjutnya Peter bersama para komikus yang membuat komik Spider-Man menandatangani komik-komik tersebut sambil membahas ceritanya. Sedangkan Cosmic Comic melayang dan berbicara kepada pembaca. Dia mengatakan bahwa dengan membaca, pembaca ikut membantu mengalahkan Mysterio dan membebaskan orang-orang dari dalam komik. Itulah akhir cerita Cosmic Comic. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.